Ya, pengorbananmu yang begitu sempurna bagi setiap kehidupan kami, Bapa Yahweh. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh senantiasa bersekutu, menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam, tenang di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap umat-Mu pada saat hari ini, Bapa Yahweh. Bagi setiap kami yang senantiasa mendengarkan firman-Mu, biarlah akan diubahkan. Dan juga berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang senantiasa akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa Yahweh. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, Bapa Yahweh. Taruhlah perkataan-Mu ke dalam perkataanku, agar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach yang siap menyambut kebenaran firman Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Sahabat Salum, Bapak Ibu. Sahabat Salum, ada sukacita, amin. Ya, bersyukur karena di hari ini, di hari Sabat ini, di tanggal 14 ya, 14 Mei 2022, kita bersyukur karena kita masih ada hingga hari ini, amin. Semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan, karena Bapa Yahweh yang menuntun kita hingga datang ke tempat ini. Dan karena kita memang haus akan kebenaran firman Bapa Yahweh. Nah, jadi saudaraku, ada sesuatu hal yang ingin saya tanya. Apa yang ada bagi kita saat ini? Arong-arong di kita. Apa yang ada bagi kita saat ini? Yang kita milikilah, yang paling berharga menurut kita. Nafas hidup, ya barang-barang lah dulu, barang-barang. Sandal, ya. Yang paling berharga bagi bangsa itu sandal katanya, bukan handphone. Ya, yang paling berharga menurut kita itu adalah HP kita ya, atau baju-baju kita, perhiasan kita yang paling berharga. Nah, di dalam Alkitab yang ingin saya sampaikan, ada satu orang yang dipakai Tuhan hanya karena dia memiliki tongkat. Jadi Bapa Yahweh memakai tongkatnya itu untuk bisa melakukan suatu mujizat, atau bahkan sesuatu hal yang dahsyat luar biasa. Siapakah dia? Asal didentik dengan yang namanya tongkat dalam Alkitab itu Musa. Benarkah hanya Musa? Mari kita buka dalam Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-31. Kita belajar dari satu orang, bukan Musa, saudaraku ya. Memang Nabi Musa memang memiliki kuasa dari tongkatnya, ada kuasa di tongkatnya, tetapi ada juga tongkat yang lain yang dipakai Bapa Yahweh. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31. Hanya satu ayat saja. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah dia juga menyelamatkan orang Israel. Haleluya. Berarti siapa? Samgar. Nama ini pasti jarang kita dengar. Karena apa? Jadi kita mau belajar dari kehidupan Samgar. Apa sih istimewanya seorang Samgar ini di hadapan Bapa Yahweh, sehingga dia memakai Samgar, sehingga Bapa Yahweh memakai Samgar untuk memenangkan peperangan bersama dengan Filistin. Nah, kita belajar dengan Samgar yang saya boleh katakan di dalam Alkitab hanya 2 ayat lah yang menyebutkan namanya. Itu tadi di kitab Hakim-Hakim 3 ayat 31, baru nanti kita akan bacakan di Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-6. Jadi hanya 2 ayat. Tetapi saya yakin dan percaya ketika itu pada masanya Bapa Yahweh memakai Samgar. Tadi dikatakan di ayat yang ke-31, sesudah dia. Sesudah siapa itu? Makanya kalau mau berkhotbah, kita harus, kalau misalnya kita mau ngambil satu topik, kita harus tahu dulu alur ceritanya sebelumnya ini apa ya gitu kan, atau bahkan sesudah ini nanti ceritanya apa gitu. Nah, sesudah dia artinya sesudah Ehud. Ada dia Otniel dan Ehud yang pertama-tama melakukan peperangan itu yang dipakai Bapa Yahweh. Nah, jadi ketika zaman Otniel
memimpin peperangan itu, bangsa Israel menang, ya kan? Lalu sekian tahun sebelum Ehud, orang Israel melakukan yang jahat lagi di mata Bapak Yahweh. Lalu dipakai Bapak Yahweh lagi yang namanya Ehud, dipakai lagi untuk senantiasa memenangkan peperangan itu. Lalu selang 80 tahun sebelum Samgar ini, bangsa Israel melakukan apa yang jahat lagi di mata Bapak Yahweh. Seperti kehidupan kita, kadang minggu pertama kita semangat untuk beribadah, ya kan? Minggu kedua kita sudah mulai agak gimana, minggu ketiga mulai lemas, minggu keempat semangat lagi. Seperti itulah hidup ini. Kadang kita memiliki hati yang menggebu-gebu untuk melayani Bapak Yahweh. Di satu sisi kita pernah juga mengalami kejatuhan atau bahkan kejenuhan. Pasti kita di antara kita semuanya di tempat ini pasti pernah mengalami kejenuhan. Jenuh kali aku, gak bisa apa, handphone dikasih sekali 2 bulan, sekali 2 minggu. Apalagi yang angkatan yang terakhir ini kan, gimana lah, 3 bulan nunggu 3 bulan ini. Pasti seperti itu. Kita melakukan sesuatu hal yang mungkin ya kayak rutinitas seperti itu ya, tetapi itu manusiawi. Dan jangan lupa untuk senantiasa tetap bersemangat. Amin. Jadi tidak banyak referensi kitab suci yang memuat tentang Samgar ini. Hanya 2 tadi saya katakan. Samgar itu juga tadi disebut oleh, setelah Samgar Bapak Yahweh memakai Nabiah, yaitu Deborah, ya, setelah itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tongkat penghalau lembu, yaitu tongkat. Tongkat ini ya namanya juga tongkat ya. Saya yakin dan Alkitab juga mencatat, dan saya baca beberapa referensi, siapa Samgar ini? Samgar ini adalah orang yang biasa. Dia orang yang biasa membajak lahan pakai lembu. Jadi tongkatnya itulah dibuat untuk mengarahkan lembu tersebut. Tarsongon dison, olo masoni horboin nete, neng mangobak soni. Orang doi hutamu na soni yang manginang. Belum ada jetor ya, masih kerbau dibuat untuk membajak. Jadi kalau agak melenceng apa ini, diarahkanlah, dipukullah, diapailah. Gajah pun seperti itu. Ketika pawangnya naik ke atas, ada itu kayak palu dia, agak tajam itu. Jadi kalau udah agak jugul apanya itu, jugul gajahnya itu, dilotak le itu ya, tahu dilotak, ditokokkan. Jadi tongkat penghalau lembu sebenarnya merupakan yang seperti saya katakan tadi, alat untuk penghalau lembu itu. Ya namanya aja tongkat penghalau lembu ya, yang panjangnya kira-kira 1 meter panjangnya itu. Jadi tongkat itu diasah ya, satu ujungnya dipasangi dengan paku-paku besi yang runcing untuk menggiring lembu pada waktu membajak tanah, dan juga ujungnya yang satu adalah pengeruk besi untuk menyingkirkan lumpur yang menutupi mata bajak ketika dipakai. Jadi itulah istilahnya dipakai Bapak Yahweh untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Nah, inilah bukti kedahsyatan kuasa Bapak Yahweh. Amin. Kita belajar dari Samgar, orang yang biasa dengan apa yang dia miliki, tetapi Bapak Yahweh bisa memakai itu. Saudaraku, berapa ratus orang tadi dikalahkan? 600 orang. Bayangkan 600 orang. Ada beberapa film yang sering saya tonton, film action tentang peperangan. Termasuklah peperangan ini, apa itu, film apa itu yang terakhir kita tonton, Dia Serama Putra, yang dia masuk ke peperangan tapi tidak mau memegang senjata karena dia Advent, dia memegang teguh hari Sabat itu. Kalau kita melihat peperangan itu kayak nyata, ya kan? Ada yang bangkai udah sampai tengkorak, dia busuk di situ apanya. Peperangan itu karena mereka pakai senjata, ada bajoka, ada rudal, ada apa itu. Wajar nggak mereka bisa saling membunuh, bisa saling menghancurkan dengan alat-alat canggih itu? Wajar. Tetapi ini bayangkan hanya tongkat. Mungkin opung di sini pernah ada pakai tongkat. Itulah dipakai Bapak Yahweh untuk bisa memenangkan 600 orang. 600 orang itu tidak sedikit menurut saya. Itu satu, kecuali ada kawannya kan. Kecuali misalnya seperti Gideon, paling 300 melawan berlaksa-laksa. Nah, itu masih ada kawannya, jadi dia tidak kesepian. Bayangkan seorang Samgar, dia sendirinya melawan 600 orang. Saya rasa saya pernah dikeroyok orang ketika masih SMK, karena muda-mudi ya, ini kesaksian sedikit.
Jadi adalah orang namanya muda-mudi, pasti banyak cewek-cewek, cowok-cowok masuk ke gereja itu kan, gereja HKI. Tiba-tiba adalah orang pengganggu yang udah mabuk, yang udah ini. Saya ketua muda-mudi pada waktu itu, dan saya masih emosian. Gak tahu sekarang emosian atau tidak, kalianlah yang menilai. Pada saat itu memang emosi saya itu memuncak. Saya langsung tarik satu orang, saya hajarlah dia. Namanya juga waktu SMK kan, walaupun sering ke gereja tapi ini belum bertobat. Saya hajar, lalu dipanggil kawannya kurang lebih 20 orang. 20 orang yang saya hadapi. Wah, saya kelebakan. Ada yang nonjok sini, saya belum nyampe sampai sini udah langsung datang dari sini, datang dari belakang. 20 orang. Jadi saya sudah pernah melawan orang 20 orang, walaupun saya kalah pada waktu itu ya. Yang saya akui saya kalah karena saya babak belur. Saya belum seperti Samgar pada waktu itu. Seandainya sudah ada tongkat saya pada waktu itu, saya akan hancurkan itu yang 20 orang. Tetapi saya kalah, saya akui. Jadi Bapak Ibu, bagaimana seorang Samgar bisa memenangkan 600 orang itu dan membuat Israel itu bisa mengalami kemenangan? Jadi dia bukan orang keturunan bangsawan, kita perlu ingat. Dia bukan ahli peperangan atau seorang prajurit. Dia hanyalah seorang peternak yang sederhana. Dia seorang peternak atau bahkan boleh katakan petani. Namun demikian, dari seorang peternak yang sederhana dia berhasil mengukir kisah sejarah. Menurut saya ini sejarah bagaimana seorang Samgar itu bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Saya yakin juga walaupun Alkitab tidak mencatat, Samgar ini hidup di dalam Bapa Yahweh. Amin. Karena orang yang hidup di dalam Bapa Yahweh lah yang dipakai Bapa Yahweh. Amin. Mustahil kalau misalnya ada orang yang hidupnya bagaimana tapi dipakai Bapa Yahweh, mustahil. Walaupun dipakai, kelihatannya dipakai, tapi itu tidak bertahan lama. Jadi kalau sampai saat ini kita masih bertahan di sini, bersyukurlah karena Bapa Yahweh masih memakai kita. Saya yakin dan percaya itu. Itulah sebabnya Deborah, Hakim dan juga Nabiah setelah Samgar tadi mengutip kisah hidup Samgar itu. Mari kita baca dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima. Tidak usah dibolak-balik Alkitabnya karena dekat kok. Dari pasal yang ketiga ke pasal yang kelima, di ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zamannya El-Kafilah, tidak ada lagi. Ada orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Jadi saudaraku, hanya itu. Di ayat yang tadi, di pasal 3 ayat 31 dan di pasal 5 ayat yang ke-6, hanya itu yang dipakai Bapa Yahweh, yang dipakai, yang dituliskan dalam kitab ini. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan saudaraku, ada beberapa pelajaran yang menarik dari kisah kehidupan Samgar. Yang pertama, Samgar itu memulai dari tempat di mana dia berada. Ya, di mana dia berada. Kalau yang namanya peternak itu biasa di mana? Ada di mall. Ada pernah orang beternak sapi atau beternak kambing atau domba di Medan Plaza biar diusir satpam dia, ya kan? Ngapain kau bawa itu? Pasti yang namanya peternak dia akan pergi ke belakang sana, atau katakanlah di belakang rumah makan. Dia akan pergi ke daerah-daerah yang sangat kecil. Jadi Samgar memulai dari tempat di mana dia berada. Dia hanyalah seorang peternak biasa, tapi keadaan ini bukan membuat dia meratapi nasibnya dan berpasrah diri tanpa berusaha meningkatkan potensi dirinya. Walaupun kita mungkin dari kampung, boleh datang dari kampung, asal jangan kampungan. Amin. Ada kan orang yang datang dari kampung tapi kelihatannya dia kayak bukan orang kampung. Kampungmu di Sipiongot katanya kan, macam gak orang Sipiongot kau katanya kan. Di mana kampungmu katanya? Di Sarula katanya kan. Macam gak orang Sarula aja, macam orang Medan katanya gitu. Ada juga kebalikannya, dia dari Jakarta, mungkin dia dari Medan yang kota-kota besar, tapi ketika kita lihat gimana penampilannya ini, padahal orang kota kan, sering kita katakan seperti itu. Nah, jadi hal ini Samgar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sederhana. Dia ditempatkan di tempat yang sederhana juga. Sekalipun dia hanya seorang peternak biasa, tapi dia mampu menunjukkan bahwa bersama Bapa Yahweh dia mampu melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin.
Bersama Yesua lakukan perkara besar, bersama Yesua tidak ada yang sukar, bersama Yesua ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya. Bersama Yesua. Kalau orang di luar Yesua, hati-hati, ke dukun ujung-ujungnya, ke ramal-ramalan. Coba tengok dulu tanganku, kayak mananya apaku, garis-garis tanganku kayak mana. Oh, kau nanti akan bakalan sukses. Oh, anak-anakmu pintar-pintar ya nanti. Apa ini garis-garis ini. Ya ada juga pernah orang karena terpotong tangannya, dipegangnya kampak, mungkin jadi tambah garisnya satu lagi. Jadi apa lagi itu jalan hidupnya itu, apa lagi nasibnya itu. Jadi jangan percaya ramalan-ramalan, amin. Percayalah kepada firman Bapa Yahweh yang hidup, yang sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya. Jangan menunggu nanti untuk bisa berkarya melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga sesama. Jangan menunggu nanti, tunggu tamak laku dari Gibeon ini, tunggu pelayanan laku, tunggu menggembalakan laku, tunggu ada dulu jemaat baru aku. Apapun posisi kita saat ini harus siap memberikan yang terbaik, amin. Harus menyiapkan diri bagaimana supaya dipakai Bapak Yahweh lebih luar biasa lagi. Mau dipakai luar biasa, amin. Bayangkan saudaraku, kalau seandainya kita dipakai, mohon maaf, bukan sombong atau bagaimana kan, seandainya kita misalnya melayani, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Tuhan terima kasih saya masih bisa melayani pada hari ini. Masih bisa saya bermain musik Tuhan. Mantap alunannya. Masih bisa saya meniupkan shofar. Masih bisa saya menghidupkan kaki Dian. Kan gitu. Banyak orang kan nggak bisa hidupkan kaki Dian kan, terbalik-balik dia kan. Iya, ada orang yang pas gitu. Jadi semua orang punya kesempatan untuk bisa melayani Bapak Yahweh. Nah, jangan pandang siapa kita, amin. Mungkin Anda hanya seorang petani sederhana, mungkin kita hanya seorang anak petani yang kerja di kebun barangkali. Ada orang tuanya yang PNS di sini. Siapa? Si Imen. Iya, kan satu dari berapa orang lah. Selebihnya semua kan? Kan gitu. Gitunya? Atau ada yang kerja di kantor bupati orang tuanya. Ya maksud saya bukan mau bagaimana sama yang kita alami dengan yang dialami Samgar, amin. Ya, beberapa orang di antara kita mungkin, bagaimana ini saya ini. Dari manapun Tuhan bisa tinggal di apanya itu, dikutip aja. Kau dari sini, dari Ambon ini, dari Kalimantan, dari ini dan ini. Seperti itu. Jadi jangan sia-siakan setiap talenta dan juga karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, amin. Yakin ada karunia? Saudara yakin ada talenta yang Tuhan berikan kepada Anda? Pasti ada kelebihan-kelebihan. Tapi jangan lupa ada juga kelemahan kita, amin. Ya kan, ada nggak kelemahan kita? Atau ada yang sudah lebih semua? Pernah ada satu orang bertanya sama saya, apanya kelemahanku Bang Herbert, katanya. Cuman satunya kelemahanmu, aku bilang. Apa itu? Nggak ada kelebihanmu. Hanya itunya. Langsung mau nangis dia, ditinggalkannya aku. Aku pun, salah juga aku ngomongnya gitu kan. Bayangkanlah hanya satu, sempat dia bangga. Dari sekian banyaknya hanya satu kekuranganku, kelemahanku. Apa itu Bang, katanya. Nggak ada kelebihanmu, itu aja. Ya dia langsung sedihlah dia. Tapi saya di sini yakin semuanya punya karunia yang luar biasa. Karunia memimpin pujian, karunia berdoa, karunia menyembah dan lain sebagainya. Apapun yang senantiasa kita miliki hari ini, mari kita tetap minta kepada Bapak Yahweh agar ditambah-tambahkan. Haleluya. Ingatlah betapa singkatnya hidup manusia di dunia. Tidak ada yang bisa kita kerjakan setelah nanti kita mati. Ada orang yang sudah mati tetap bekerja. Siapa tahu kan, misalnya dia meninggal hari Senin, penguburannya hari Kamis. Jadi masih ada waktu Selasa Rabu. Kerjalah dulu di ladangnya siapa, terhilalah katanya, ada gitu. Nggak ada. Kalau sudah mati, kalau sudah tiada itu, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Salomo menasihatkan kepada kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi, dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Nah yang kedua, Samgar memakai apa yang dia miliki.
Kalau tadi yang pertama, Samgar itu memulai dari tempat di mana dia berada, pastinya dari kampung-kampung. Lalu Samgar memakai apa yang dia miliki. Dia hanya memiliki sebuah tongkat penghalau lembu, sebuah alat yang sederhana. Bukan tombak, bukan pedang, bukan pistol, bukan tembak apa itu, brand, apa lagi jenis-jenis senjata. Bukan itu dipakai dia, tetapi tongkat. Itu saja bisa dipakai Bapak Yahweh. Kalau hanya saja satu mungkin talenta kita, atau bahkan karunia kita, kelebihan kita, kemampuan kita hanya satu, kita pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan ditanam. Nanti ketika Tuhan tanya, di mana adanya bertambah? Oh, ku tanam hanya satunya, katanya kan. Marah nanti Tuhan sama kita. Saya yakin kita semuanya memiliki karunia-karunia yang berbeda, memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda. Kita pakai untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kita pakai itu untuk membangun sesama kita. Semalam di Komsel saya sampaikan, kelebihan kita menutupi kekurangan saudara-saudara kita. Kelebihan saudara-saudara kita menutupi kekurangan kita. Pasti ada kekurangan kita. Jangan ada pernah merasa saya hebat, saya sudah luar biasa. Tapi dia serahkan apa yang dia punya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang telah dia serahkan kepada Tuhan. Amin. Apa yang ada bagi kita saat ini, kita serahkanlah kepada Tuhan. Walaupun tinggal sebiji lagi keluarga kita yang di kampung, contoh, semua mungkin sudah merantau, sudah pergi kemana-mana, tetap berikan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Tetap itu persembahkan. Apapun yang kita miliki. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai apa yang kita miliki untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saudaraku, kita belajar juga dari yang namanya Daud, Raja Daud, yang memakai ali-ali. Kalau sekarang ini seperti ketapel ya, ketika dia menancapkan itu kepada Goliat, maka itu akan berkuasa. Jadi saudaraku, hal-hal yang kecil bisa Tuhan pakai. Tuhan yang disembah Samgar, Tuhan yang disembah oleh Raja Daud, Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi yang sudah lebih dulu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada hari ini juga. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa aduh bagaimana ini. Nah, peristiwa itu di perjanjian lama, peristiwa di perjanjian baru apa? Hal-hal yang kecil. 5 roti dan 2 ikan. Apa lagi? Soalnya saya ketika sekolah minggu sering bolos. Memberkatinya, kan gitu kan? Itu saja bisa Tuhan pakai. Bagaimanapun senantiasa, apapun yang kita alami, sekecil apapun yang kita dapatkan hari ini, Bapak Yahweh bisa memakai itu bagi kemuliaan namanya. Ingat, bagi kemuliaan namanya, bukan kemuliaan diri sendiri. Amin. Apapun yang kita dapatkan di hari ini, itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan tetap diserahkan kepada Bapak Yahweh, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Seperti lagu itu kan, pemilik hidup. Kau pemilik hidupku, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya hanya apanya? Seizin dirimu. Semuanya adalah milik Bapak Yahweh. Haleluya. Dari yang seolah tidak berguna, Tuhan menyatakan mujizat yang gagah perkasa. Sekarang pertanyaannya, ada any question-nya. Bagaimana dengan kita sekarang? Coba kita tanya dulu dalam hati kita. Bangkitkanlah semangat dan antusias kita, sertakan Tuhan dalam segala perkara, dan perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Seperti Samgar yang senantiasa berserah. Saya yakin dia berserah walaupun tidak dicatat oleh Alkitab. Bagaimanapun Tuhan akan melihat dia. Wah, ini ada hambaku Samgar, akan kupakai dia. Untuk mengalahkan 600 orang itu tidak gampang. Mengalahkan satu orang saja sifatnya yang mungkin jugul sama kita, atau bahkan yang membuat kita jengkel di asrama atau dimanapun, itu sulit menaklukkan. Ketika berpapasan, ketika bersalaman, bagaimana? Itu sulit menurut saya. Tetapi bagaimana 600 orang? Saya 600 orang ini adalah tentara-tentara Filistin ini pada waktu itu memakai sesuatu hal yang luar biasa, alat-alat peperangan. Tetapi ini hanya tombak, hanya tongkat, senantiasa dipakai dia. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan pertama, bagaimana itu mungkin? Menurut manusia kita, pemikiran manusia kita ini, manusiawi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bahatuk mama tidak.
Sama seperti bangsa Indonesia katanya dulu memakai bambu runcing katanya mengalahkan penjajah-penjajah itu katanya. Bayangkanlah penjajah, kita katakanlah si Bulada ya, datang di sini memegang senjata. Kita datang di sana membawa bambu runcing. Masih setengah perjalanan, belum setengah perjalanan, dor katanya kena apanya, kepalanya. Kena ininya banyak. Jadi menurut saya itu kurang yakin, saya masih perlu saya telusuri itu. Apakah memang pada waktu itu bangsa Indonesia memakai bambu runcing? Atau bahkan Bapak Yahweh bekerja pada waktu itu menurut saya, sehingga bisa saja dipakai bambu runcing untuk mengalahkan para penjajah-penjajah kita itu. Nah, itu lain hal lah, kita bahas nanti kita belajar sama-sama bagaimana sejarah Indonesia ini. Nah, kita harus membangkitkan apa yang ada bagi kita. Haleluya. Mari tanya dulu kiri kanannya, adanya samamu gitu. Tanya dulu, adanya samamu. Tanya lagi apa gitu kan? Yaitu karunia dan kuasa dari Bapa Yahweh itu pasti ada bagi kita. Haleluya. Pasti ada. Kita harus bisa percaya, tetapi jangan terlalu kepedean juga. Tetapi kita percaya, mengiman, dan kita yakini bahwa Bapa Yahweh memakai kita semuanya. Kemanapun kita pergi, seperti lagu pujian itu, kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Haleluya. Nanti yang mau pelayanan PPL bulan 7, imani itu. Saya sudah katakan, engkau pergi ke pelayanan jangan hanya sekedar saya PPL, saya hanya mengikuti arahan dari pimpinan karena dibilang PPL ya PPL lah. Jangan, harus tampil sebagai hamba Tuhan. Amin. Harus tampil. Karena ketika kita merasa saya PPL-nya di kebun ini, contoh, datang kita ke kebun, orang pun bakalan apa sama kita? Apa anak Gibeonnya, yang sekolahnya itu gitu. Tapi kita tampil sebagai hamba Tuhan, kita membawa wibawa yang dari Bapa Yahweh, maka itu akan senantiasa memberkati kita. Haleluya. Orang-orang akan melihat dan memuliakan Bapa Yahweh. Ketika orang melihat kita, Bapa Yahweh dipermuliakan. Ketika orang melihat kita, akan senantiasa merasakan sukacita, karena sukacita dari Bapa Yahweh itu turun atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Demikian kebenaran firman Bapa Yahweh yang mengajari kita pada saat hari ini. Kita belajar dari seorang Samgar yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Mungkin menurut kita itu tidak percaya, begitu banyak hal-hal yang mustahil bagi kita, tetapi kita yakin dan percaya bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Amin. Kita percaya. Saat kita tidak mengerti, kita percaya saja. Ketika kita tidak mampu melihat ke depan bagaimana, kita percaya saja bahwa Bapa Yahweh memegang setiap kehidupan kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, percaya di saat ku tak melihat.